Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Vera. Seperti janji saya, di channel ini teman-teman akan belajar dari orang-orang di sekitar saya tentang aktivitas mereka yang akan bisa memberikan inspirasi atau informasi ke kita dalam hal karir, dalam hal pekerjaan, atau juga dalam hal kehidupan. Yang datang hari ini namanya Sari. Hai. Halo. Hai Ria Sari. Jadi teman-teman kalau lihat ya, di kemeriahan 17 Agustus di istana, ada seseorang yang sibuk mondar-mandir. Kalau Heeh. 3 tahun terakhir sih ya disuruh jadi juri itu, apa, pakaian busana terbanyak. Oh iya, Nah, gitu ya. Tapi kan kamu yang iya kan 10 tahun yang lalu itu teman-teman istana itu dress code-nya adalah busana nasional ya. iya Nggak cuman kebaya ya, dulu kan iya, kebaya, bapak-bapak pakai jas, sekarang pakai busana nasional. mhm. Apa jadi dandanin Pak Jokowi? Enggak, pas pampres gue Oh, dulu pampres. sebenarnya iya. Nah, iya, gitu. Jadi kita akan belajar dari Sari. Jadi ternyata adalah seorang fashion stylist. Teman-teman kalau mau tahu banyak tentang Sari, ada di IG-nya ya, Iya, namanya Style Travelista yes. ya di situ. Kalau ada nomor handphone boleh di-share juga nggak? Iya Kali ada boleh, yang mau jadi kerjasama dengan Sari, heeh. nanti kita share juga ya. Dan Sari juga seorang founder dari sebuah Brand brand lingerie ya, asli Indonesia ya. underwear. Underwear, lingerie, underwear. Namanya Buka. Nanti ada juga di sini. Ya, teman-teman boleh cek. Oke, kita ngobrol ya. Jadi saya kenal Sari itu 20 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kerja di media ya. Udah 20 tahun lalu ya? Iya, Ya Allah, kok time hampir 20 flies tahun yang ya. lalu. Iya benar di situ. Lalu tiba-tiba Sari resign duluan dari saya. Pertanyaan saya waktu itu yang nggak pernah saya tanya ke Sari adalah, kok resign gitu ya dengan dia kerja yang saya udah tahu nih passion-nya Sari itu emang di dunia kecantikan, dunia mode gitu ya. Tiba-tiba dia meninggalkan pekerjaan dia yang dia sukai dengan gaji tetap waktu itu ya. Tiba-tiba ini anak mau terbang kemana gitu. Jadi kemana Sar waktu itu? Oke, jadi waktu itu, Mhm. memang kan udah 7 tahun di Femina ya, udah 7 tahun Oke, kan. heeh. Gini, karena kan gue kan basic-nya itu wartawan fashion kan sebenarnya ya, kita Yes. kan wartawan tuh. Mhm mhm. Tapi karena passion gue wartawan fashion ya jadinya wartawan fashion dan beauty lah ya. Mhm. Nah waktu itu tuh 7 tahun saya rasa kayak udah gimana ya, kayak pengen melakukan sesuatu lagi deh lebih gitu. Nah Mmm. waktu itu saya jadi jualan lah, Mhm. jualan tas Pre-Love namanya Masih Bebelian.com. ada nggak sih? Udah nggak ada, Udah nggak heeh, ada? udah nggak ada, Oke, karena udah banyak Bebelian.com saingan boleh. sekarang. Iya, dulu salah satu pionir Iya, ya dulu untuk pioneer, second branded second bag ya, handbag, second hand bag, pre-love bag, pre-loved bag. iya. Jadi waktu itu saya jualan tas punya artis. Ya itu Mhm awal mulanya jadi kayaknya mhm highlight-nya tuh di situ. Jadi mhm maka kita beda sendiri karena mhm. kita, bikin website-nya itu loh, kan kayak kita wartawan ya, jadi kan gue tulis tuh misalnya, "Ini tas punya Iya, siapa, dulu heeh, pakainya di mana," ya itu gue tulis sendiri kan. iya iya, Itu menarik loh. seneng banget. Nah, tapi ya udahlah akhirnya dari situ, akhirnya saya buka consultancy sendiri untuk Untuk kasih workshop busana, how to dress for oh, success. Jadi klien-kliennya tuh bisa dari hotel, ya kan karyawan mhm, hotel, karyawan BUMN, mhm. bank gitu. Itu dapat kerjaan itu dari mana, Sar? Nah, itu semua based on networking. Oh, oke. Karena kita kan Mhm udah ditempa ya di majalah kita dulu kan mhm selalu bertemu dengan orang banyak ya. mhm. Nah, nggak tahu ya somehow kayaknya mungkin saya adalah seseorang yang bisa me-maintain relationship sih kayaknya. Ya. Jadi ya alhamdulillah karena memang kayaknya tipsnya itu deh. Salah satunya Mmm, sebenarnya alhamdulillah mhm mhm mendapatkan klien-klien dari situ. Jadi kan dari mulut ke mulut ya akhirnya, mhm. "Sari aja nih kalau mau, Iya, heeh, apa, inget ya. ngajar workshop busana," gitu. Pada Mhm inget semua gitu. mhm. Dan berani ya maksudnya? Berani, Dari kerjaan wartawan tiba-tiba tampil ngajar? berani karena emang aku suka. Oh, suka Heeh, sharing aku suka ngajar. sharing, apalagi kalau jadi fashion police orang ya, Heeh.
ya gue ya emang ngomentarin orang kan. Jadi kalau jadi ibaratnya gini, gue emang demen ngomentarin orang, Heeh. tapi ter tersalurkan kan jadinya dan orang Mhm. gak ada yang marah sama gue kan. Kan nggak ada marah kan, Heeh. bener juga, jadi pengajarnya ya kan, jadi kan, oh iya Oh. maklum. Makanya sebenarnya kalau kelas gue seru karena jadi ketawa-ketawa kan orang-orang semua, Heeh heeh. cowok cewek semuanya gue Oh, komentarin. julid yang membawa Julid hasil, membawa berkah membawa dan berkah apa dan ya, memberi eee, kemajuan buat orang iya supaya tampilannya tampilnya lebih betul lebih keren. sekali dan emang gue Oke. suka ya emang kayak dari orok ya kalau temen-temen gue dari kecil tuh selalu tahu kayak waktu kerja di Femina aja kayak, Heeh. "Sar lo tuh kerja atau hobi?" Gitu loh. Kayak tahu bahwa, "Oh, gila lu kan dari dulu kan udah SMP aja, SMA suka komentarin temen-temen Mhm. how to dress gitu loh, kayak gitu-gitu." Oh ya? Iya emang passion-nya udah julida dari dulu. Oke oke. Terus terus dari situ, Ya udah itu dari situ sekarang? Masih suka itu ngajar? masuk ke ngajar, Organisasi, heeh, oke, itu. heeh. By request aja ya maksudnya dan emang gue seneng gitu, kayak terakhir, apa ya 2 hari 3 hari lalu ya, Mhm mhm. apa, ngajar di institusi juga tuh, Mmm, tuh dan itu masih masih heeh. seneng gitu. Oke, background pendidikan? Pendidikan sarjana psikologi Waduh, ya, terus sarjana terus? psikologi Heeh. terus, Kenapa eee, nggak langsung ambil sekolah fashion sih waktu itu? oh Psikologi karena dulu? aku sudah kelamaan ya kuliahnya. Heeh, Kuliahnya lama banget tuh gue lulus psikologinya, oke. terus kayak pas udah ini kayaknya udah agak ketuaan deh kalau gue udah pergi lagi, males gue kalau langsung ambil sekolah lagi. Heeh. Jadi akhirnya oh udah ada pas lagi kuliah pun kan aku udah jadi presenter, gue udah jadi presenter Mmm, TV kan waktu TV, itu. heeh heeh. Jadi, apa, presenter TV terus di-cut, Heeh. skripsi, skripsi selesai balik lagilah ke TV gitu loh. Jadi Oh kayak emang gitu. emang udah seneng kerja aja ya, Heeh heeh heeh. emang seneng tampil. Mhm. Lalu akhirnya sempat memperdalam dunia fashion kan, sekolah lagi gitu? Iya, akhirnya sekolah Heeh. lagi, Itu khusus ambil fashion apa? styling. Nah, gini, kenapa waktu itu gue mengambil lagi sekolah, Mhm. karena gue tuh anak yang percaya gini, lo tuh lo harus punya ilmu gitu anyway gitu loh. Misalnya gue nggak punya ilmu fashion karena gue Mhm bukan anak gambar kan, gue nggak mhm. belajar fashion school gitu. Iya. Jadi apabila gue mau bekerja Mhm di industri, di majalah mhm sebagai fashion editor and mhm. beauty, ya gue sih moral diri sendiri aja ya bahwa ya gue harus belajar bener gitu loh. Mhm. Iya, Ya karena ilmu punya basic-nya lah. ilmu tuh emang beda sih Hera, emang nggak bisa Heeh kita bisa belajar kan banyak banget stylist juga yang as a stylist emang, heeh. "Hobi kenapa lo jadi stylist?" Misalnya sama junior-junior yang nanya kan, Mhm "Kenapa lo jadi stylist?" "Ya aku emang suka dandanin orang, suka mix and match," segala mhm tapi kalau lo punya ilmu bener, mhm. beda tetep Pasti. gitu. Mhm Itu gue mhm percaya banget sama hal itu. mhm. Kasih dulu belajar apa? Oh Waktu dulu fashion tuh belajar dulu apa? tuh dulu, fashion styling kan belajar forecast ya kan, kita belajar forecast, Mhm. belajar gue tuh dulu, apa, kerja backstage di Fashion Week kayak gitu, Di di New York. New York. Terus udah gitu bikin pemotretan, jadi asisten stylist selebriti, terus Mhm gue ikut kalau misalnya, freelance ya, heeh. "Sari mau nggak bantuin nih assist, ada buku, seleb ini bikin buku apa, Mhm lo yang ngambilin baju-bajunya ya?" Terus, "Oh oke," gitu, kayak gitu. Tapi kan itu kan semua network kan. mhm. Itu jurusannya apa dulu namanya? Fashion styling loh, ada loh Fashion stylist? course-nya 2 Oh, tahun. 2 tahun ya? Mhm, Lama juga ya? pokoknya harus diambil dalam waktu 2 tahun. Waktu itu kayak Oh, gue cuman setahun setahun di New lebih York dikit ya? ya, gue cepetin aja Oke. gitu loh. Itu degree-nya apa? Gak ada lah itu Nggak ada? sertifikat, tapi kan but still gue dapet network, Oh, udah soal lama network juga sekolahnya ya? Mhm heeh. mhm mhm. Lalu habis itu apa? Ya udah habis itu kan, resign Femina kan, Mhm. ya itu jadi mengajar Sibuk ya? plus Memang sibuk ya? Sibuk sibuk banget? tapi kan seneng, Iya, I know. ya kan? Heeh heeh. Terus Mhm. orang-orang semua pada bilang, "Kenapa nggak bikin brand?" Ya kan? Mmm. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi gue tuh, habis selain jadi ngajar kan juga jadi kurator fashion itu. Mhm. Jadi membantu pemerintah mengkurasi brand-brand lokal, misalnya mana yang layak, dipromosiin ke luar negeri gitu loh. Iya iya. Itu gue happy tuh. Dan Mhm. itu dapat network juga kan ya karena kan sebelumnya udah kenal Heeh desainer-desainer heeh. ya kan, itu semua. Mhm Nah udah tuh berarti mulai masuk pemerintahan tuh dari situ tuh, mhm. 2015.
Oh, oke. 2014 ya, tahun 2014, Mhm mhm. mulai masuk situ di tenaga ahli, Mhm. di Badan Ekonomi Kreatif, Iya. terus udah gitu, ya udah dari situ dari mulut ke mulut lah, ketemu brand. Seneng sih gue ketemu brand-brand apa, owner-owner brand ini kan pada hebat-hebat ya anak-anak muda ini gitu, gue Mhm. seneng. Terus ketemu komunitas hijab, modeswear, kayak gitu gue Mhm. happy lah. Mhm. Sampai Mhm. akhirnya tahun 5 tahun lalu, Mhm. 2020, gue punya brand sendiri itu, Oh, ya. underwear. Oke. Kita cerita itu dulu boleh deh. Boleh, si underwear. Kenapa heeh, kenapa pilih underwear? Padahal yang namanya fashion stylist itu kan orang udah suka lihat dulu out-nya ya. Outer-nya tuh udah, oh nampilnya gini gitu, tapi kenapa pilih baju dalam gitu? Mhm, Mhm. oke. Mungkin karena saya itu juga ada unsur sarjana psikologi ya. Oke. Jadi gue Mhm. tuh percaya banget dengan orang yang gini, lo boleh Mhm. pede gitu ya, lo dengan lo pakai tas bagus misalnya atau Mhm. baju bagus, tapi sebenarnya kepercayaan diri dan positive vibe itu Mhm. keluarnya dari dalam diri lo. Oke. Nah, apa sih pakaian yang pertama kali Heeh. lu keluar dari kamar mandi? Heeh. Bra dan panty kan? Oke. Nah, apabila ini filosofi ya, Oke oke. apabila Heeh. bra and panty lo nggak membikin lo bahagia, Mhm. ya kan lo nggak keluar Iya. vibe-nya. Kenapa gue berpikiran ini gara-gara, pandemik. Jadi kan 2020 itu Mhm. kita kan lagi lockdown kan. Mhm. Nah itu kan kita kan nggak bisa diem ya. Mhm. Aduh 2020, apa, nggak bisa ngapain ya, terus gue Mana-mana. tiba-tiba dapet Mhm. wangsit aja. Mhm Dapat mhm. wangsit, gue mikir gini, apa ya, sebuah produk Mhm. yang kalau mau ada perang kayak kiamat apa segala macam tetap akan dibeli sama perempuan, dipakai perempuan ya apa? Ya Oh, underwear ya, betul iya tidak? iya iya. Oh, Bener kan? banget. Iya. Heeh. Nah dari situ gue, ya nggak tahu alhamdulillah banget lah pokoknya di 2020 itu, Mhm. akhirnya gue bisa langsung mewujudkan kayak somehow gue langsung udah tahu gitu loh gimana cara bikin brand, ya kan step by step-nya karena sebelumnya aku ketemu kurasi brand-brand lain kan, jadi kayak Mhm aku mhm. banyak belajar juga dari UKM-UKM lokal ini gitu loh, Mhm tentang mhm. gimana bikin brand awalnya, terus permodalannya gimana, segala macam, terus punya Mhm. partner gimana, kayak gitu-gitu kan. Nah, Mhm. jadi kayak gimana ya, waktu 2020 tuh kayak gue udah 20 tahunan kan di industri ini, Iya. kayak seolah ada teman desainer ngomong gini, "Sar, lu tuh kayak seolah kayak nabung ya, jadi di 2020 ini lo Mhm. mengambil hasilnya dari tabungan lo selama ini, ilmu lo gitu Mmm, loh. oh, iya iya Sehingga iya. pas bikin brand Brand. langsung gue udah tahu misalnya di mana fabrik apa, material di mana Mhm. bikinnya gitu kan, Mhm. ngambilnya, belinya, Mhm. packaging gimana segala macam, itu kayak udah ini aja, apa, kayak Udah gampang. universe tuh Heeh. inline gitu ya. Oh, iya, udah. Terus Semua kayak udah klik 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 semua, langsung mau nyambung klik, semua. terus kayak orang kan ego tuh alhamdulillah banget sih, 2002 orang kan pada terpuruk ya, banyak terpuruk kan. Mhm. Gue emang enggak loh, alhamdulillah gitu loh. Luar Malah biasa. Malah semangat makin kan, malah dapat iya. wangsit begitu Iya. gitu. Terus aku juga tahu kalau Malah bikin misalnya usaha. mhm, Mhm. aku juga tahu kalau misalnya, di antara brand-brand yang gue kurasi itu nggak ada yang bikin underwear. Makanya gue tahu, oh inilah saatnya, gue coba deh. Ada saingan kan mikirnya Mhm. gitu. Sampai sekarang 5 tahun masih 5 belum ada tahun, saingan? ya harusnya udah ada sih ya, ada sih gue lihat udah ada, tapi Heeh. memang kalau ini gue sekarang melihat Buka, namanya Buka Lingerie kan, Iya, bacanya lingerie, lingerie. lingerie, heeh. Oke. Kalau gue sebagai mata kurator fashion ngelihat Buka Lingerie ini, Mhm. eee, Buka ini kan signature style-nya adalah desain bra dan panty yang, cheerful. Mmm. Misalnya strap warnanya beda sama rendanya gitu loh. Iya iya. Dan Teman-teman bisa lihat nanti ya. itu kan emang mata styling gue aja gitu loh, kayak, "Ah ini bosen lah kalau gue cuman pakai polos doang," gitu loh, kayak gitu-gitu. Mhm mhm Nah mhm. jadi so far kan kalau di pasaran itu brand underwear itu kan kebanyakan polos-polos aja kan, satu Iya, warna kan, satu heeh ton apa gitu. Nah, heeh. ini gue nggak mau gitu karena Mhm. kalau di luar negeri itu banyak banget, apalagi Paris. Nah, Mhm. banyak sekali inspirasi gue dapat dari brand-brand Prancis dan Eropa karena mereka sangat into lingerie kan.
Iya daily iya. underwear. Nah, satu lagi yang gue pelajari di 2020 sebelum akhirnya gue launching, gue bikin survei dulu loh. Jadi Surveinya? gue serius, bikin gue bikin brand nggak main-main, nggak asal. Jadi gue survei dulu Mhm tentang bagaimana sih orang Indonesia ini, mhm. laki-laki dan perempuan ya, pokoknya ada Oke. 100-an responden, 200 lah total, Heeh. melihat lingerie itu apa. Jadi kan rupanya kebanyakan Mhm. orang Indonesia itu taunya lingerie itu adalah pakaian sexy time only. Padahal lingerie itu bahasa Prancis yang artinya daily underwear. Oh. Jadi daily, jadi yang gue bikin tuh adalah buat lu sehari-hari, bukan cuman buat lu sexy time sama suami atau pasangan Mhm. lu gitu loh. Nah itu Mmm. yang pas gue lihat survei, oh berarti harus apa? Gue harus mengedukasi juga dong, ya kan? Mhm Di mhm dalam campaign-campaign sosmed gue gitu, gue harus, mhm. oh nggak ngerti ini orang Indonesia. Mmm. Sampai 5 tahun ini juga masih banyak sih yang mikirnya, lingerie kan buat seksi. No, lingerie itu bahasa Perancis yang artinya daily Daily underwear. daily aja masuk dalam kehidupan sehari-hari Mhm, juga udah nempel. udah nempel, makanya Heeh. gue bingung kalau misalnya dulu yang gue tahu masih Mhm. banyak temen-temen yang pakai underwear-nya bolong gitu loh, yang udah sampai rusak apa segala itu masih ada loh. Akhirnya gue akhirnya jadi tahu gitu kan, karena kan ngobrol kan, Mhm. ngobrol sama orang apa segala macam. Hah, kok bisa? Nah padahal sementara di Eropa, di mana-mana udah kesadaran pakaian dalam bagus tuh dari pagi loh ya, sampai malam tuh Mhm. udah melekat gitu loh. Mmm. Ya itu orang Indonesia masih, apa ya, masih kelihatan luarnya aja mau bagus, Yes, dalamnya udah nggak peduli. padahal Nggak bisa. soalnya nggak dilihat orang. Ya padahal bukan itu ininya. Dan menurut Sari dengan pakai bra dan panty yang bagus itu bikin Boost, lebih semangat, iya, iya kan? positive vibe. Positive Waktu vibes. itu kan juga karena pandemi kan kita di rumah aja ya, Heeh gue juga mikirnya gini, ini heeh temen-temen pakainya apa sih, pakai daster, ibu-ibu dong kan pada pakai daster ya. Kan banyak dong heeh. zaman pandemi tuh 3 bulan Iya, kan pada pakai daster. heeh. Itu yang gue concern sebenarnya. Gue bukan anak daster, gue gak pakai daster, tapi kayak gue mikir gini, ini 3 bulan ini temen-temen gue yang pakai apa ya gitu kan. Mhm 3 bulan lu sama suami terus kan ya, apa mhm suaminya juga nggak bosan apa kalau ngeliat lo cuman pakai daster aja gitu. mhm Nah itulah tiba-tiba gue dapet uang ngesit itu semua di situlah saat kita lagi zen kayaknya. mhm. Universe semua lagi tenang-tenang, lagi reset, alhamdulillah sih gue dapet ngesit. Mmm, oke udah 5 tahun ya? 5 tahun. Heeh. Besok November kita ke Oke oke dan sudah ada di, Bali, dari mhm? Bali, Oh di ya? hotel, ada Heeh. di Sarinah yang terakhir kita, eee, bulan Jun ya, bulan Mhm Jun kita masuk Sarinah, mhm terus kita ada lapaknya sendiri gitu di situ. Nah mhm. kita sekarang udah punya sense perfume, bikin perfume Oh. sama gue bikin turunan, apa, Mhm lini, mhm. yaitu Buka Vacare. Vacare itu bahasa Latinnya dari vacation. Jadi Buka Oh, Vacare ini khusus, produksi baju resort wear. Jadi bikini ada gitu, bikini, swimsuit, swimsuit. terus ada outerwear gitu, kaftan. Oh, nice nice. Oke, yang gue lihat itu yang gue seru itu kalau memang balik lagi nih, ketika Mhm. Sari 17-an Oh, di, istana mhm. ya, di mana bisa dapat pekerjaan itu 10 tahun ya dari awal Pak Iya, Jokowi? jadi gini, Heeh, berarti 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu, berarti dalam 10 tahun terakhir gue bolak-balik istana nih ceritanya. mhm, Mmm, Menarik ya, mungkin nggak banyak yang mendapat opportunity kayak gue ya. iya, Kayak karena heeh, awalnya itu, Pak Jokowi kan tiap ada tamu negara mhm, kan, selalu ada arak-arakan. mmm, Jadi tiap tamu negara datang disambut oleh arak-arakan pas pampres nih. oh, Nah terus awalnya ya biasanya pakai ngobrol, jas, sebelumnya nggak ada, jadi pakai jadi gini, bapak itu, heeh ini yang sepengetahuan gue ya, heeh, kenapa dia tiba-tiba punya ide untuk pas pampresnya mhm, pakai baju, daerah, tradisional, mhm, karena dia ke Korea waktu itu kunjungan ke Korsel, mhm, pas pampres ngelihat, diarak dia pas pampresnya pakai baju hanbok, oh, antara, baju baju tradisional Korea. tradisional. Nah, jadi dia terapkanlah di kita. Oh gitu. Terus ya gue, Heeh. "Sar, lu tugas lo deh," gitu. Ya bukan Pak Jokowi yang ngomong ya, tapi maksudnya timnya. Itu langsung tunjuk atau ada beberapa kandidat Enggak lalu sih langsung tunjuk, karena ih seru banget. kembali lagi ya itu network ya. Mhm mhm.
oh ya udah deh, terus waktu itu sempet, nggak baju tradisional, waktu itu awalnya sih baju keraton, gue paling suka sih itu sebenarnya, keraton Jogja. Jadi kan, Mhm, apa ya, awalnya nggak provinsi dulu loh, mhm, awalnya tuh baju keraton Jogja tuh mhm. gue suka banget tuh, karena gue berarti harus minjemnya dari mana coba, dari Nah Taman itu. Mini, Oh, bagian, Yogyakarta, nah kayak gitu-gitu. oh, Udahlah pokoknya jadi akhirnya gue tuh, nah terus jadi tiap ada tamu negara kan banyak banget tamu negara ya waktu itu ya, mhm, tapi di tahun keduanya, periode mhm, kedua kayaknya nggak ada deh, ada apa ya? Sampai lupa loh gue ini ya. Udah nggak, iya nggak terlalu ada sih kayaknya, mhm, nggak ada. Jadi gue ke Istana Bogor juga sih waktu itu, kalau nggak mmm. di Istana Jakarta atau nggak Istana Bogor waktu itu udah. Oh jadi sibuknya nggak pas ini aja ya, nggak pas 17-an ya? Tiap Enggak, ada tamu awalnya enggak, negara? heeh, Oh, 17-an mah gue baru 3 tahun terakhir. oh Jadi gitu. heeh, jadi 3 tahun terakhir dari berapa tuh, 2000 berapa tuh berarti 3 tahun lalu itu, Heeh, Bapak kan 2022, heeh, nah 2021. diminta dalam Heeh, salah satu jadwal acara itu adalah, heeh. "Ini yuk kita bikin Best pemilihan best dress. dress yuk, nanti Heeh. dikasih sepeda," gitu kan. Heeh Ya udah heeh. itu awalnya itu. "Ya udah Oh, lu tuh siapa ya?" Gitu. "Ya udahlah sesari," ya gue ya kembali lagi kan mulut ke mulut kali ya atau network, ya heeh. udah jadi itu Jadi duduk berdiri di mana gitu nyatet orang siapa yang bukan main berdiri, hari. gue mah jalan mobile, jadi bener-bener harus belusukan gue liat Oh, seksi ini, jadi bukan gue bukan bener-bener dari pintu masuk terus enggak lu kan, di depan seatnya gitu? ada beberapa. Jadi Mmm, gue bener-bener nah kan itu bertiga nih, selalu harus mhm, bertiga karena misalnya satu di sini, gue di sini, terus yang juri lain sebelah sana sebelah gitu loh. Jadi mhm kita mhm, nggak nggak bareng-barengan. Ada juga mhm, kadang bareng-bareng sini. Makanya kalau lagi tugas 17-an itu, ya tetep dong kita ya pakai baju nasional, tapi kan mhm. sepatu gue nggak bisa Bukan pakai high cantik-cantik heels. kan. Nah, selalu pakai flat gitu, pakai Mhm, sendal kece, lucu gitu kan. mhm mhm. Flat shoes Itu, ya. flat shoe. Tapi Ada sekarang cerita menarik nggak sama ngurusin oh istana? gini, kalau gue sih ngeliat Heeh perbedaannya ya. heeh, 2 tahun pertama itu, kan kita milih tuh banyak loh, kayak 10 deh. Pagi, upacara pagi, sampai malam kan gue pagi malam tuh, mhm pagi sore. mhm. Jadi gue dari subuh udah nongkrong di Oh, istana hingga maghrib, udah cantik itu pokoknya, udah ready cantik, buat heeh. kerja. Kan tapi kan dikasih ruangan, Mmm, jadi gue ganti baju buat sorenya gitu. mhm Terus mhm. seneng sih karena kan jadinya sebenarnya gue jadi kayak internal ya, internalisa bukan bukan bagian dari tamu atau bukan bagian dari yang Iya. gaya-gaya gitu, no, gue Heeh. bagian apa ya istilahnya ya, Iya behind the juga scene sih, ya, heeh, behind the scene lah gitu ya. mhm Jadi internal lah gitu. Jadi gue mhm bertemu, kenalan sama itu kan orang istana jadinya, mhm sama istana segala macam. Nah, 2 tahun terakhir itu kan pilihannya kayak 10, seingat gue 10 orang deh, cewek dan cowok. Jadi mhm laki-laki dan wanita. mhm. Kalau tahun ini kita cuma milih 4 perempuan aja. Kan Oh, rezimnya udah ganti ya. heeh heeh. Gue mempelajari itu juga, oh beda rezim, beda Beda cara, cara, aturan, heeh. aturan, terus beda juga orang-orang yang dateng gitu loh, itu Mmm, berasa sih. Secara gue bolak-balik ya gitu kan, jadi ikut, mhm oh mhm mhm mhm. gitu. Apa sih poin penting untuk jadi fashion stylist? Lu musti apa apa apa? Pertama sih memang kita harus punya passion ya, Mmm, passion terhadap, tata busana, tata mhm berbusana. mhm Sebenarnya gini, kalau kebanyakan kan kalau fashion stylist dari majalah tuh pasti jadinya apa, celebrity stylist kan. Udah deh banyak banget tuh sekarang, zaman sekarang apalagi ya, mhm ada juga yang bukan dari majalah jadi stylist juga kan, jadi mhm. celebrity stylist lah, Kayaknya eee, udah cita-cita tertinggi ya gitu ya, udah kasta tertinggi masa adalah celebrity tertinggi. stylist. Ya, Fine gitu ya, bagus. Tapi sebenarnya banyak loh kalau mau di-explore ya jadi kayak gue gini, ngajar busana, how to dress, tapi orang-orang yang sama sekali buta dengan fashion. Kayak maka gue happy banget sih kalau misalnya dapet kelas yang bener-bener, apa, individu ini membutuhkan, "Mbak, sebenarnya saya tuh bener-bener nggak ngerti deh ya, celana itu mhm. sebenarnya panjangnya harus gimana sih?" Gitu loh. Mhm. Sepatu itu sama Kayak celana gue yang senengnya main aman gitu loh. mhm. Gue tabrak-tabrak gini pakai anting ijo, baju coklat,
Lo nggak berani apa nggak kepikiran? Nah itu ada, kepikiran juga. nah ya, Heeh, mhm. gitu. Terus nggak Iya kan kepikiran nggak juga, jadi kepikiran ya? gini Ya aja kan lo udah, udah gitu ada pink-nya ya, pink, kena baju pink tuh celananya ada pink. pink-nya, Nah, heeh. gue tuh kayak gini, Iya, ini, udah. lo adalah wanita kebanyakan Indonesia. Iya, heeh. Normalnya seperti ini ya, ini agak kurang normal kayak gue. Lihat. Seru. Nah itu Kalau jadi gue kayak, nggak akan beli motif kayak gini deh. oh iya? Heeh, nggak Nah. sih, lihatnya lucu ya, kok Nah, nggak satu lagi kepikiran. yang pelajari yang harusnya juga stylist itu Mhm, kan memang harus bisa nih, kalau orang fashion tuh sebenarnya bukan glamor loh. Ini kita tuh bukan pekerjaan glamor aja. Stylist itu adalah pekerjaan, eee, mhm. rempes ya, apa sih, Bukan glamour, contoh, menarik, orang jadi menarik lebih keluar gini, auranya. kayak gue pernah ngerjain wardrobe film, pernah. Oke. Oh, gue tahu Rupanya gue merasa filmnya. nggak cocok ya. Nah Oh itu satu lagi, gitu. karena kalau kalau film itu harus dibutuhkan mental yang siap mental, lu harus, nunggu kan di Riset. nah itu aku tidak bisa ya menunggu terlalu lama Oh, gitu ya. Nah akhirnya gue tahu mhm, bahwa, oh gue memang nggak cocok ya kayaknya. Tapi kan mhm, ada orang orang stylist yang happy banget kan ngerjain mhm, film, nah berarti emang passion lu di situ. mhm, Nah kalau gue tuh kayak lebih ke individu, mungkin gue karena sarjana psikologi juga kali ya. mhm. Jadi kayak gue demen gitu loh ngoceh, ngobrol, bikin Face to raport, face face. to face, meyakinkan orang, Oke. "Ini lo nggak apa-apa lo Hera pakai warna biru," Heeh, gitu loh. heeh. Oke. Iya, iya, iya. Tapi skill itu gue tuh ngerasa ya, itu skill ya, Mhm, nggak semua orang bisa. mhm, Mungkin gue bisa karena memang pada dasarnya gue udah nyaman sama diri gue sendiri juga sih itu tuh. Jadi mhm, prinsip gue gini ya, gimana lo mau meyakinkan orang ya, mhm, mem mem orang mhm, berpakaian baik, positif, mhm. sesuai sikon ya. Pakaian itu tidak ada hubungan sama mahal atau apapun loh ya. Kalau elonya sendiri tidak berpakaian baik gitu loh. Lo nggak represent Iya, penampilan yang menyenangkan, mhm. yang nice. Oke, Hal-hal kecil-kecil, itu detil-detil, juga. itu sih menurut gue matters ya. Mhm, Dan skill itu memang harus dilatih ya, kayak kalau cara ngomong kan harus setiap hari latih aja. mhm, mhm. Jadi kayak bener-bener Terus bener-bener apalagi? based on experience juga sih, harus ketemu sering banyak orang. Mhm, Sama ya itu, berarti gue sadar diri gue mhm, tidak cocok untuk, mhm. film ya, Oke. stylist film gue nggak cocok, Paham tren TV, sebetulnya perlu nggak sih sebagai fashion stylist paham tren perlu nggak? Karena kan oh itu harus. ada yang gini, "Gue nggak suka ini, gue mau yang nyaman buat gue, tapi kelihatan tetap cantik," gitu. Ya kalau paham tren mah itu Mhm, mah udah otomatis ya, lu heeh, sebagai stylist lu kerja di industri, mhm, lu emang harus tahu tren tahun depan tuh apa segala macam untuk lokasi ke klien lo. Tapi kan kalau udah kayak gue yang sebagai apa sih istilahnya advisor mhm, style, kan gue mhm. style, udah bukan fashion lagi nih sekarang gue Iya, ya kan. iya, iya. Nah Orang itu, banyak nggak ngerti style, kan heeh, perbedaan style sama fashion. heeh, Nah, kalau misal gue tetap menjadi selebriti stylist, ya tentu gue akan kasih kekinian ya kan, nah tren tren terbaru, terbaru, heeh, styling-an Gen Z terbaru yang gimana heeh, gitu kan ya warna, misalnya, heeh, iya sepatu. betul, Tapi gue kan berhubungannya sama style, berarti apa, mhm, manusia individu ya kan. mhm, mhm, Nah, gue harus bisa membedakan tuh mana fashion yang tren fashion, item fashion mana yang cocok mhm, buat Hera, mana mhm, yang cocok. Karena gue berarti kan sebenarnya harus tahu juga karakter psikologis dan semuanya Hera gitu heeh. loh. Karakter Karena orang berpakaiannya sebenarnya iya, juga. karena Mhm, sebenarnya orang itu, apa, itu kan basic sebenarnya, how to mhm, dress itu basic sih. Kayak mhm. kemarin yang 3 hari lalu gue ngajar, apa, pegawai-pegawai ini tuh kayak mereka tuh rupanya tidak mendapatkan basic busana aja nggak tahu. Dan kan banyak orang Indonesia kan sebenarnya begitu, banyak yang Karena ke kantor pakai seragam? enggak juga, Enggak karena juga? memang mereka memang kerjaannya bukan kreatif, pertama. Mhm, Ya emang nggak pernah tahu aja rupanya gitu loh, gue baru mhm, baru akhirnya gue belajar juga dari mereka, oh ternyata banyak kali di Indonesia masih lah, masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti basic styling. Ini kan sebenarnya kita harus bisa menjadi stylist diri sendiri kan kalau misalnya lo mhm, mau buat diri lo sendiri, mhm, itu mhm. tipsnya juga. Dulu tuh gue ngelihat orang atasan kembang-kembang, bawah garis-garis tuh kayaknya pusing ya. Sekarang tuh kayaknya umum ya, Sar? Nah kalau persoalan kegilaan tabrak Heeh, heeh. itu berhubungan dengan tren zaman sekarang, Gen Z.
tren zaman Oh, sekarang. heeh, Gen Z itu kan sekarang kalau di sosmed kan kita ngeliatnya Gen Z ya, maksudnya kita ngeliat penampilannya semua Gen Z. mhm, Gen Z itu memang karakter yang sangat lebih berani dan nyeleneh mhm, dalam berpakaian ketimbang gen atas, ketimbang kita. mmm, Kita tuh masih yang lebih aman, misalnya satu ton mhm, apa gimana gitu ya. mhm, Kalau Gen Z udah enggak. Nih kalau gue Gen Z nih ya, mhm, bawahan gue tuh udah pasti misalnya rok pendek, mhm, pleats, mhm, motifnya geometris, udah gitu sepatu gue boots. Ini kalau gue nih Gen Z nih sekarang gue akan melakukan itu gitu loh. mhm, Kita mhm, mungkin nganggepnya gilingan ya gitu kan, gila, mhm, tapi ya itulah zaman sekarang memang mhm. memang influence fashion-nya dalam styling-nya seperti itu, Iya, karena di dunia hitam juga itu nggak ada lagi dong? nah, Heeh, kayak itu sebenarnya tadi kembang ya garis-garis gitu. iya, makanya kalau zaman sekarang itu kan mereka ini kan kebanyakan sebenarnya lihatnya juga dari luar negeri ya, Mhm, tapi yang juga sebenarnya harus dipikirkan, mhm, kita itu kan tropis ya, negara iya, tropis kan, mhm, lu mhm, nggak bisa pakai boots ya. mhm, Ini udara kita tiba-tiba 35 derajat ya, sementara biar lo gayanya seperti siapa, Hailey Bieber gitu misalnya ya, mhm, yang mana di sana di LA, apa, suhunya kan berapa, 18, 23 mhm, derajat atau kan pakai beda trench kan? coat gitu? Heeh, ya, Heeh, iya ya terserah lu, tapi lu kepanasan ya gitu loh, iya iya kayak iya, gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau stylist sih udah pasti tahu, harusnya ya, mhm, stylist, itu pasti tahu, mhm, sikon juga dia akan ngasih tahu, mhm, di mana Anda memakai tampilan ini untuk ke mana, apakah ke pesta, ke premier film, mhm, mhm. atau sekedar arisan atau pengajian kayak gitu-gitu harusnya udah tahu. Sikon, tahu sikon. Kalau yang penting gue pede, gimana Ya Sar? nggak apa-apa Nggak apa-apa sih, juga? heeh. Walaupun orang-orang kadang matanya sakit Matanya ngelihat sakit, kita. heeh heeh. Ya udahlah nggak Ya apa-apa. udahlah Kalau ya. gue sekarang semakin usia ya Heeh, dulu nih, heeh, dulu waktu gue stylist masih 20-an, heeh, 30-an tuh kayak kayak masih idealisme, "Wah nggak bisa nih, ini orang kayak harus gue rubah," gitu kan heeh, ini. heeh, Tapi semakin gue bertambah usia nih ya, mhm, sekarang gue jadi kalau dengerin orang membahas tentang, "Iya gue tuh sukanya ini, saya ini nih." Dalam hati gue, "Oh iya oke." Terus gue lihat dulu nih misalnya orangnya mhm, umurnya berapa, kalau lo udah 45 ke atas, wah susah nih gue rubah ya kan. mhm, Tapi kan yang gini, ada orang yang otoy ya, yang otoy mhm, sama yang memang ngerti beneran ada ilmu mau diajarin gitu. mhm, Kadang gue juga kalau memang klien yang ngeliat, "Wah kayaknya gue susah nih sama dia," oh mhm, ya udahlah gue ya berarti mungkin gue nggak cocok sama dia. Tapi mhm, ya baik-baik aja gitu kan, berarti dia memang udah punya pendirian sendiri, ya udahlah oke gitu. gitu ya. Ya nggak Ya apa-apa juga ya kan? nggak apa juga, Heeh. yang mau didandanin, "Mari ya ayo kita jadi Yes, aku heeh, fashion stylist kamu," heeh kalau heeh. enggak ya udah Ya nggak apa udah. juga. Iya iya iya, Karena kan gue oke. juga konsultan TV kan. Gue kan Oh konsultan TV iya, loh, sebuah TV berita pernah gue untuk bikin jadi pasang. anchor-nya untuk anchor-nya? Untuk semua presenter Heeh gue heeh, iya, revamp gitu mhm, look-nya. Nah kayak gitu mmm, juga quite challenging tuh karena gue bertemu dengan individu-individu brainy dong ya mhm kan? mhm, Merasa pokoknya itu paling keren, iya paling pinter iya segala iya macam. iya, Itu bener-bener challenging banget buat gue, tapi gue seneng mhm, karena gue pikir nggak banyak yang mendapatkan kesempatan ini gitu kan ya. mhm mhm, Dan gue, happy juga karena ya gue jadi mengenal individu-individu lah, aneka macam individu-individu gitu loh. mhm, Ya gitu aja sih. oke. Yang lain adalah tadi networking dan personal branding gitu ya. Jadi memang, Mhm. memang sudah dari look-nya udah ketahuan, terus, apalagi? Untuk menjadi yang baik ya, Heeh, ya network itu networking, paling penting mhm, dan apa ya, kayak kita tuh harus gue juga ya banyak sekali gue banyak, ketemu orang, ngobrol, emang kita harus baik ya sama semua orang itu tuh menurut gue ya. mhm, Ciri apa, i heeh. tips Nah, untuk lu dipakai lagi gitu loh. pernah nggak ketemu orang tapi Mmm, ngeyel gitu dikasih tahu, "Nggak bisa dengan misalnya dengan tubuh seperti ini kamu tuh nggak bisa pakai baju model ini," gitu. Terus akhirnya, ya udah terserah terus lo tinggalin gitu nggak jadi, gini, pernah nggak? gue pernah agak fed up ya sama Mhm ya ini ya, institusi ini juga, tapi mhm
Ya waktu itu darah gue masih muda kayak gitu, kembali lagi, Hera dulu ego gue masih ada, masih gimana gitu. Tapi kalau sekarang gue bertemu mereka, gue pikir gini ya, ya udahlah emang gue tuh percaya banget jodoh ya, kalau emang jodoh meant to be sama gue, let's do it. Kalau Mmm, enggak kan gue percaya energi juga ya, mhm mhm, kita nggak cocok kali mungkin ya udah nggak usah mhm. dipaksain. Kayak gue pernah Pernah? ya pernah, ada tuh Mhm pernah juga, calon klien yang mhm waktu tapi fashion sih sebenarnya, itu mhm. lebih ke fashion kayak mau bikin brand apa segala. Oh, Gue pikir gini, "Oh ya udahlah kalau emang dia merasa lebih pintar dari gue, ya udahlah," gitu loh. Gue juga nggak bisa memaksakan kan, oh ya waktu mungkin itu dia lebih apa tahu sih lah. yang kalian bentrok tuh apa, Bukan bentrok sih sebenarnya, nggak kayak cocok, nggak ketemu gitu? heeh, ya Apa gue feeling misalnya? ya ins insting gue aja, Mhm intuisi. mhm. Kayak misalnya, Oh, ya gue mau bikin sesuatu yang seperti ini, tapi, mmm, ini nggak tahu ya kalau ini tuh tidak semudah gitu lah. Misalnya heeh. gue jelasin tapi kayak masih ngeyaw tuh ya udah pikir, oh ya udah. Jadi ya Mmm. gitulah. Terus gue juga belajar, along the way gue belajar cara menolak misalnya ya, Oh, cara menolak heeh. orang, cara Nolak karena ya misalnya itu itu kayak tadi tadi? nggak heeh, Heeh misalnya karena nggak cocok. Tapi kan heeh. kita nggak boleh bikin sakit hati orang, itu tuh Mhm yang gue nah kadang gue juga misalnya di sesi workshop itu kan, mhm saling, cela-celaan gitu kan ya, misalnya gue selalu, "Ini kurang kayak bagus mhm apanya," mhm. gitu. Ya tapi kembali lagi gue skill yang harus gue pelajari adalah how bikin orang nggak marah sama gue gitu loh. Meskipun Mmm, gue cela gitu ya, mhm. tapi jadinya nggak jadi marah, Tapi jadinya kalau malah posisi lo sebagai guru ya harusnya mereka denger dong, iya kan? Enggak juga? oh iya harusnya sih. Heeh, ya kan? Misal, Tapi ada "Mbak, juga yang mungkin merasa bahwa, ya karena mereka udah berasa lebih pintar aja dari gue gitu loh, ada atau juga lebih loh tua kayak gitu. dari kita," gitu ya, nggak mau kasih Heeh tahu. heeh, satu lagi. Makanya Oke. sebenarnya gini, kalau di saat-saat sekarang kan kebanyakan kita kan udah sangat lumayan tua juga ya Hera ya, ketimbang anak-anak ya kan, yang pegawai-pegawai Mhm. gitu kan. Iya Nah di iya. awal tuh gue selalu bilang, Mhm. tahun berapa gue lahir, nah itu di situ. Sehingga mereka Jualan tua ya? jualan tua, karena Jualan tua, heeh. Oke. gue pernah belajar Heeh. juga, gue kan belajar etiket juga di Amerika kan, gue Oke. belajar, apa, bisnis etiket. Mhm. Si Mbak dosen guru gue di sana tuh bilang, "Sari kamu kelihatannya muda loh daripada bentuk gue rupanya kelihatan muda daripada umur gue Umur aslinya." heeh. Sebenarnya itu bisa pro dan kontra. Mmm. Orang ngelihat gue pertama kali pasti mikirnya apalagi kalau gue di depan kelas ya, Mhm. kalau Oh, gue anak dandan kecil. terlihat muda, "Siapa sih ini?" Ya kan. Heeh. Tapi kalau gue bilang, "Saya lahir tahun 76," gitu kan Heeh. langsung, "Oh Mbaknya udah tua ya?" Gitu loh. Jadi tuh hal-hal Padahal trik CV itu udah dijembreng iya, ya tapi orang kelihatannya malas baca, heeh. ya kan? Ini orang Heeh heeh. Indonesia kan susah ya untuk Heeh. membaca gitu Heeh kan. Nah, heeh. Oke. jadi ya Mhm. itu, jadi trik-trik itulah gitu yang harus Mmm. Mhm. diiniin. Karena itu gue berhubungannya sama bukan artis ya, Mhm. bukan yang industri yang sama, bukan hanya Mhm. fashion designer, bukan hanya Mhm. teman-teman seleb atau Mhm. model. Gue kan berhubungannya sama public figure ya kan? Mhm. Gimana how oh, gue kan sebenarnya ini dulu sempet di-hire dandanin calon presiden. Calon Calon presiden. Heeh. itu gue Istrinya juga istrinya? enggak, orangnya. Oh, oke. Heeh. Jadi, itu 2 tahun lalu ya, itu 2023 ya. Mhm mhm. Nah, eee, itu 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 sebenarnya happy sih, ya gue antara happy dan jadi gue jadi ngerti, oh gini nih cara masuknya, ngomongnya pas segala Mmm. macam. Mhm. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan juga gimana lu bisa meyakinkan si bapak ini untuk Mhm. mengenakan tampilan ini kalau lu nggak bisa bikin raport yang baik kan sama dia gitu Iya loh. Gue sih iya mikirnya iya. kayak basic-nya balik lagi ke psikologi sih. Heeh heeh. Jadi gue pikir ilmu psikologi gue nggak dipakai, tapi ternyata banyak manfaatnya. Gitu Meskipun udah ya? lama ya Heeh. S1-nya juga sempat Mhm. tertunda-tunda. Tapi ternyata ada gunanya ya ilmu gue gitu. Gue Mmm. kadang suka mikir gini, apa hubungannya sih Say psikologi sama kerjaan fashion lo gitu? Kalau dulu sih gue pikir mungkin apa ya gitu kan, terus Mhm. lama-lama gue bikin raport, gimana caranya kan bikin orang seneng dengerin gue apa segala macam itu kan butuh
Iya kan, butuh. Kayaknya perlu sih di mana-mana ya Iya ilmu kan sebenarnya bukan baca. ilmu buat Gimana ini kita aja kan. approach orang Yes, gitu di semua supaya pekerjaan mereka kan sebenarnya. semua pekerjaan sebetulnya. Mhm. Iya benar. Nah sekarang gimana caranya orang untuk memulai karir sebagai fashion stylist? Harus mulai dari mana Oh nih? ya awalnya ya. Kalau Heeh. zaman kita dulu ya, Mhm. dan guru gue di Amerika juga bilang waktu Mhm. itu, "Lu best tuh memang mulai dari majalah." Oh gitu? Yes. Karena di majalah lah itu lo ketemu network. Mhm. Ini yang dulu dosen gue tuh, kerjanya di Vogue Oh. Amerika. Dia Heeh. aja yang bilang, dia Heeh. bilang, harus majalah. Tapi itu kan zaman udah berubah ya. Mhm. Sekarang kan ya sebenarnya sekarang kan banyak juga online-online magazine segala macam ya, Mhm. mulai dari situ aja. Mmm. Sama lo ada ini ya kayak good eye ya, matanya tuh memang udah terlatih dengan sesuatu trend, fashion, warna, kayak gitu-gitu loh. Gue kan Mmm. dulu kalau gue pikir-pikir juga sih mungkin memang dari SD gue memang udah ada passion ke situ ya, kayak Mhm. Mhm. dulu mungkin gue berbeda gaya busana yang mau diantar teman-teman, kayak emang udah beda sendiri, gue nggak pernah mau sama, kayak gitu-gitu loh, hal-hal kayak gitu. Jadi gue pikir, oh mungkin itu cikal bakal ya. Nah, Heeh. jadi tuh Heeh. tipsnya sebenarnya apabila ada di antara kita semua yang merasa begitu, teman-teman yang merasa, "Aku ngerasa beda sendiri, aku ngerasa." Nah, jangan-jangan lu memang Mhm. punya, karakter Punya sebagai stylist, sense yang sense yes, di atas orang iya, berpakaian yes, biasa. Oh gitu. awal dari situ. Mhm. Terus ada lagi apa? Kayak misalnya nggak punya background fashion, tapi Mhm. pengen masuk ke industri ini. Oh, bisa berteman misalnya kenalan sama stylist yang udah jadi dia jadi asistennya gitu loh, Oh, kan banyak kerja kayak gitu tuh. sama desainer? Atau kerja sama desainer. Oh gitu, Tapi kerja biasanya sama kalau dia. desainer kan meng-hire, Heeh. orang-orang yang kerjanya fashion kan Oh sebenarnya. iya. Ya kayak misalnya ya kan Heeh. misalnya desainer A punya timnya kan juga kebanyakan fashion designer muda. Paling nggak SMK jurusan tata busana Heeh, gitu ya? gitu. Oh, jadi memang harusnya udah dari awal paling tidak punya latar belakang itu Yes, ya, sedikit betul, ya? sedikit. Tapi kalau emang bener-bener buta dan gue Mhm. banyak Mhm. bertemu dengan teman-teman stylist yang Mhm. bener-bener, "Kak, gue kan otodidak." Tapi buktinya ya jadi hebat gitu kan sekarang gitu ya. Mhm. Ya itu karena awalnya kenal sama stylist siapa gitu, terus, "Eh, Mhm. gue dong mau nggak boleh nggak gue jadi asisten lo? Mhm. Ini kan tadi Mhm. bantuin si stylist ngetop ini," gitu kan. Mhm. Ya udah akhirnya dapet Mhm. network segala gitu. Nah, besar berapa sih bayarannya? Aduh Nge-styling orang? Nggak aduh, apa dong, pengen tahu kalau styling kisaran. ini kalau gue tahu dari teman-teman ya yang selebriti stylist itu Heeh. per project yang gue tahu ya. Jadi Oke, misalnya kalau itu misalnya dia mau misalnya hadir penyanyi acara ini heeh, misalnya oke. premier atau penyanyi Heeh. ini, berapa sih ada yang 45 juta ada yang Itu cuma nyariin baju? iya, Ngedandanin? dandanin, Ih, keren banget loh. mulai Heeh. tapi kayaknya setahu gue kayaknya mungkin yang senior junior-junior mungkin ya 15 juta juga ada kali ya. Tapi kan ya Mmm. sesuatu yang lo happy ya itu kan Mhm. Mhm. nggak apa-apa kan. Jadi cara kerjanya gimana sih tuh, Sat? Oh kalau misalnya Misalnya artis nih, mhm aku mau ada undangan mhm menghadiri sebuah acara, anugerah apa gitu. mhm. Gimana, cariin gue baju dong, terus kita ngapain? Ini gue pernah waktu Mhm. itu dandanin sebuah lagi, seorang Mhm. artis ke Cannes ya, film Cannes. Tapi itu zaman dulu loh ya, zaman Oke. belum sosmed berjaya. Oke. Gue tahu misalnya gini nih, artis ini sukanya pakai bajunya desainer siapa di Gitu. Indonesia, terus gue kontaknya tuh desainer, Mhm. "Eh, gue perlu nih buat si A, gue pinjem yang beberapa baju, entar gue Mhm. cobain ke dia." Terus gue kenal sama orang brand kan, brand Mhm. sepatunya gue pinjem dari brand, Itali gitu-gitu loh. Jadi, Mhm. ya itu kayak gitu-gitu Pinjem caranya apa sih? Pinjem apa sewa? Aku bener nggak tahu deh. Lu minggu hubungin ke desainernya, lalu pilih baju, itu iya, bajunya kita kita pinjem, pinjem, sewa, bayar? enggak dong, Per kan barter oh barter, misalnya dia nanti pakai heeh, dia entar pakai brand-nya. kita Oh, buy bayar. siapa gitu, Oh, bayar ya. nggak bayar. Tapi itu sebenarnya Oke. kepinteran stylist juga. Gimana Mhm. dia networking sama desainernya. Karena Oh. yang gue tahu sekarang nih, ini kan gue Heeh. zaman gue dulu ya, Iya, iya. yang sekarang tuh sebenarnya ada yang, harus sewa sama gue, nggak boleh cuman minjem doang. Mhm. Mhm. Lo harus sewa. Nah, gue yang setahu gue mungkin berapa sewanya, udah termasuk laundry apa 10 juta misalnya gitu loh, Oh, satu baju. oke. Kalau mau minjem 5 baju berarti 50 juta kan. Mhm. Nah Mhm. berarti duit
Expenses-nya dari mana? Dari si artis dong, Mhm. bayar si stylist-nya. Iya iya Belum itu iya. belum jasa Belum stylist-nya loh ya. jasanya ya? Iya. Oke. Habis itu dibawa nih baju ke artisnya, Kata dia ya yang udah kita milih? fitting. Iya, kita fitting-in ke dia. Oh, "Nih pokoknya gue udah kasih buat lo nih ya, ini ada 3 look. heeh, Oke coba yuk look pertama." Gitu kan, look heeh, pertama, ya udah nah kembali lagi kalau artis itu kan sama juga individu ya, sama ya. Jadi kan, heeh, "Duh aku tidak nyaman dengan ini," misalnya gitu iya, kan. Oh ya udah yang pertama nggak oke, berarti look kedua yuk, oke ini sesuai kepribadian apa mhm, karakter aku gini, udah pinjem, oke mmm, pinjem, sisanya balikin lagi gitu. terus apa, size-nya disesuaikan lagi? Enggak? Ya Boleh nggak kadang itu? boleh, kadang dialter, ini, kegedean nih bagian ini Kegedean? boleh nggak nih? Karena penting banget nih ke Mhm Oscar gitu ya kan, mhm acara Oscar di LA gitu kan mhm misalnya. Boleh boleh, entar dialter lagi, mhm. bisa. Terus makeup, hairdo beda lagi, bukan Ya dia? kalau misalnya ke Oscar, piala Oscar di sana beda lagi dong. Itu kan dia Mmm, berarti harus jadi mencari semua bener-bener di cuman sana, ini, baju. cuman baju? Iya, tapi biasanya stylist-stylist sekarang Heeh. ini pairing sama MUA, sama hairdo. Oh Jadi gitu, kayak udah ada temenan gitu jadi loh, satu bener-bener geng. bawa satu Mhm, grup, satu tim mhm. ya? Mhm. Misalnya Hera sebagai penyanyi Mhm ternama jazz gitu mhm ya kan, Sar gue mau ini nih, mau acara, perform di jazz mhm festival gitu kan. mhm, Ya udah, gue perlu makeup, ya udah deh gue ada kok rekanan. heeh. Sekarang zaman serba online, pernah dandanin orang jarak jauh nggak? Kak Dandanin Sari oh bantuin saya enggak, di Kalimantan. enggak, yang ada adalah, Heeh orang yang punya brand sih kebanyakan. Karena kan gue kadang heeh yang gue bisa lakukan selain kasih workshop how to dress busana, kan heeh, juga gue kasih mentor ke mhm. brand-brand lokal kan, UKM. Nah itu, gimana sih cara bikin brand, terus mau elevate your business seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh pernah dapat dari DM juga sih gue. Dari DM kayak, Mmm, "Mbak aku perlu konsultasi nih sama Mbak soal brand aku," ya kayak gitu. oh gitu. Tapi kalau untuk styling, karena Styling? gue styling styling gue punya tim yang sekarang gue hire misalnya kalau ada apa yang lebih orang-orang yang lebih muda kan. Hmm. Jadi gue cuman konsepnya doang misalnya, oke gue konsepnya apa nih, Oh, anak gue yang udah ngerjain nggak budget. terjun langsung? Kan secara juga usianya ya, kan kita capek ya, Ra, kalau Mmm, bawa-bawa baju, apa minjem, apa ngambil dari ke sana ke mall. sini, capek ya? Gue pernah, dulu mungkin film ya, yang film itu kan misalnya kita Mhm harus ke pasar Senen cari apa gitu kan ya. Ya mhm dulu sih happy aja kalau misalnya masih usia dulu ya, mhm. sekarang kita udah beda ya, dan Itu gue pertama merasa dan terakhir lo ya film itu? pertama dan terakhir, nggak Oh, tahu ya gue kayaknya memang ya ya memang nggak bukan passion ya. heeh, nggak suka kebanyakan bengong nunggu di set gitu ya? Iya, terus gue tuh kayaknya gini, gue juga mungkin kayaknya bukan orang yang bisa berada dalam ada terlalu banyak pengambil keputusan gitu loh. Maksudnya kayak, Oh, iya banyak banget gitu loh kayak orang-orang tuh heeh, kayaknya gue kurang cocok kayaknya. Jadi gue kayak mau bukannya gue one man show, enggak kan gue ada tim juga misalnya, mhm tapi kayak mhm, gue kayaknya mungkin lebih cocok untuk yang heeh, memikirkan konsep, ini apa, terus deliver mhm. nanti yang doer-nya ada yang lain gitu loh, kayak gitu. Oh, oke oke. Gitu. Menurut lo tadi tadi lo bilang, saat ini seolah-olah kasta tertinggi dari fashion stylist adalah selebriti fashion Yes, stylist. heeh. Menurut lo apa? Maksudnya Apa yang wah udah semuanya dia bisa nih, nggak, sebagai fashion stylist? Apa sih yang lu pikir hebat, ini udah, oh selesai nih orang sebagai fashion stylist? iya, kenapa gue bilang, celebrity stylist itu ya, Mhm karena kan itu kita kan zaman sosial media semuanya. mhm Kan semua it's all about dipamerin, ya kan? mhm Ini kan intinya memamerkan karya lo juga ya kan? mhm Artis-artis Hollywood, stylist-stylist-nya juga memamerkan karyanya dia, misalnya si Naomi Watts punya stylist-nya, nah mhm stylist-nya ini kan mhm hasil pekerjaan styling-nya dia kan selalu mhm dipostingin kan. Itu mhm. kayak memang kayaknya Jadi ikut wow banget, terkenal? heeh, wah wah Oh, wow oke. banget nih. Kalau gini, Heeh, stylist itu sebenarnya kan namanya fashion stylist itu baru somewhat baru diakui banget kan iya, beberapa tahun terakhir ya Hera, di zaman kita dulu nih, mhm,
orang masih nggak Iya ya kan sih. masih dengan profesi itu kan Heeh, kayak, apaan sih? Tapi heeh, sejak zaman sosmed, boom gitu langsung kan, heeh, semua semua pengen jadi fashion stylist gitu kan, kayak gitu-gitu. heeh. Dulu mana ada sih Hera, ya kan? Kita kan Iya, kayak itu ya, karena kebawa ikut terkenal, dikenal orang juga. heeh, Oh, iya 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 gitu. iya. Mhm mhm. Jadi menurutmu apa yang bisa diraih dan lo belum ke arah situ sebagai fashion stylist? Ada nggak, Sar? Gue cukup konten sih ya dengan diri gue sendiri ya. Mhm Maksudnya gimana ya, ya gini, gue kan pernah mendandani calon presiden, udah itu mhm. aja sih. Itu ya? Gue merasa kayak, oh oke, Heeh. gue Dipercaya? heeh, Oke. gue mendapatkan network itu dan Heeh. gue ya, oh oke, ini nggak semua orang bisa loh gitu loh, nggak semua orang dapat Mmm. kesempatan itu. Jadi, Mhm mhm. oh oke deh. Tapi gue udah Mhm. nyoba semua kan, Iya ya iya kan? iya. Heeh. Gue udah coba semua, Tampil jadi juga nggak di sosmednya dia? Beliau? enggak, Enggak? heeh. Gue aja nggak posting loh, Oh iya? heeh, gue aja nggak posting Emang nggak karena boleh? Nggak sebenarnya juga? bukan nggak boleh. Nah, jadi satu lagi, kayaknya Loh? semakin usia kembali lagi ya, Heeh. nggak tahu ya, gue itu mungkin karena kita produk yang bukan anak pamer sosmed kali ya, jadi kayak Mhm, gue males. tuh suka males ya, gue ya males juga sih, males gue. Gue males dan gue kayak soalnya kalau soal politik ya gue juga nggak mau diasosiasikan, nah Mhm. itu satu lagi tuh Padahal kerjaan lo kan butuh sebetulnya kan, Sar. iya tapi perusahaannya gue bukan nggak narsis sih, itu tuh, satu lagi tuh, Itu kan kayaknya jualan lo iya itu sebetulnya. tujuan gue. Dengan lo jalan-jalan aja gue seneng ngelihatnya. Ih, bajunya lucu, bajunya keren gitu loh. Tapi kenapa ya gue juga suka Heeh kasih tau orang ya, "Lu mau bikin apalah," misalnya tuh, heeh. nggak tahu ya Hera, gue tuh kayak gimana ya, ya udahlah, nggak usah tahu deh orang gitu, kadang gue suka kayak gitu. Mhm Tapi kayak kalau misalnya gue ngajar, nah itu gue happy tuh, misalnya mhm. gue ngajar ibu-ibu UKM gitu ya, gue ngajar, nah itu gue seneng, Oh, gue posting. jiwa lo ngajar ya? Jiwa lo berbagi. Itu dia, gue sharing, gue anak Ah, sharing heeh, ilmu. ilmu, Oh, good. nah, Mhm mhm mhm. gue demen. Mhm. Kan gue suka ngatur kali ya. Jadi gue tuh kayak pengen ngatur si ibu-ibu ini gitu loh, "Ini Heeh caranya gini loh," gitu, atau perlu heeh ngatur si mas-mas ini, heeh. perusahaan apa gitu kan, segini gitu, gue demen gitu loh. Heeh heeh heeh. Nah itu dia. Hebat hebat. Iya, aku seneng loh Syahrini kan lama nggak ketemu, Heeh loh, tapi terus cuman follow Instagram, dia jalan-jalan, dia di istana, lalu dia punya, apa, underwear, underwear, lingerie, itu lingerie, ya, ih keren, bener-bener terbang tinggi lah Sari. Tapi itu kuncinya, jadi kalau saya bilang sih passion ya, dari fashion. awal tuh bakatnya itu dan dia konsisten Yes, gitu, dan dia mau make the best of it. yes. Habis itu mau apa? Bikin buku? Nah itu tuh sebenarnya cita-cita gue Hera ya, gue tuh pengen bikin buku style karena jarang yang bikin di Indonesia. Mhm. Tadinya sebenarnya umur 40 Hera, Oh, tadinya. tadinya. Gue udah draft segala macem, gue kan ke Heeh. ini, ke toko buku semua segala macam kok, gue udah ke Mhm. publisher segala. Kan gue 49 nih sekarang, dari empat Mhm. puluh ke 49 banyak aja acara gue kan ya, adalah Mhm. begini, itu, ini, itu, segala macem. Nggak kelar-kelar dong. Terus gue Tapi pikir gini, udah ada draft itu draft-nya? sebenarnya udah Oh, ada, terus bagus gue gini, dong. kan gue punya blog tuh dulu yang dari Style Travelista kan di Heeh. blog kan, jadi Iya tuh iya. gue pindahin ke situ gitu loh, sebenarnya mau Heeh. gitu. Tapi terus udah gitu, gue punya underwear ini, jadi gue pikir, "Oh nanti gue pasti akan bikin buku tetap dengan underwear juga." Jadi ada, apa sih sebenarnya yang lo perlukan untuk style yang Nah baik itu iya. apa aja, Sebenarnya isinya bisa kan. macam-macam loh. Bisa banget. Dari Jadi gue pikir, perjalanan karir. "Ada pejalan kali nggak usah." Kan suka malu ya, maksud gue kayak, Maksudnya lu udah pernah ngapain aja, oh iya. ya kan? Di samping yang isinya gambar-gambar, misalnya padu Nah pada. waktu itu, Heeh. kendala gue adalah, gue harus foto kan. Jadi kan, Ya, per look tuh harus foto. Nah itu iya. gue merasa nggak ada tim waktu itu, nggak Heeh. kesanggupan lah gue sendiri gitu loh. Mhm. Pasti, di usia yang baru lagi nih, ini kayaknya gue yakin sih gue bisa bisa la apa, bikin tuh, Bisa nulis bisa ya. launching tuh gue harus. Oh, ini juri Apnon juga terakhir ya? Oh iya, karena gue apnon dulu. Iya, lo Apnon. Jadi Oh. gue ya itu pokoknya seneng deh alhamdulillah Heeh. akhirnya semua yang gue sukain dan gue experience gue menjadi juri kan. Wajah Mhm. Femina kan jadi juri, terus Apnon ada jadi juri, Heeh heeh. apalagi? Udah sih itu aja. Iya.
Terus gue jadi bantuin Pemprov DKI kan sekarang jadinya akhirnya. Jadi? Ya gue bantu lah, gue waktu itu gabung dalam Komite Ekonomi Kreatif Jakarta. Iya. Jadi ya itu tuh gue kenalan sama teman-teman dari subsektor lain, ya Mhm. IP, pokoknya anak-anak muda hebat-hebat lah gitu. Itu Terus apa? UMKM gitu? oh bukan, Komite Ekraf Jakarta tuh Heeh. komite, semua Heeh. komite. Jadi kita membantu brand-brand lokal, terus Ya, ya, kerjasama ya, sama ya. Disparekraf. Jadi kita bantuin Pemprov DKI Mhm. untuk menjalin kerjasama sama pelaku. Iya, Dan kita iya. bikin event, Mhm. bikin apa. Nah, Mhm. itu gue udah gak aktif lagi sekarang. Mmm. Tapi sama kan gue masih ada network mereka semua kan ya. Gue jagalah sama teman-teman gue yang kece-kece ini gitu loh Mhm. dari subsektor lain. Nah itu tuh Mhm. gue happy tuh karena gue mainnya kan gak hanya sama orang fashion. Mhm, Nah penting mhm. itu tuh tips tuh. Ya, ya, Tips. ya, ya. Heeh. Meskipun kita stylist, Seluas-luasnya yes, networking. tapi usahakan berteman dan hangout sama orang di subsektor lain yang Mhm. expertnya beda aja, kita nambah ilmu. Mhm. Iya, iya, Kita iya. juga gue banyak belajar dari anak-anak cowok-cowok ini yang bikin IP, yang bikin perusahaan start hebat-hebat lah pokoknya. Jadi gue Mhm. jadi gue nggak hanya mikirin baju doang gitu loh. Mhm, Malah gue mhm. kadang kayaknya gue paling bodoh deh di antara mereka bagaimana gitu, kayak itu kan belajar ya. Jadi kayak, Iya, 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 oh benar. gini caranya Heeh. gitu. Heeh. Dan dari mereka juga gue belajar banyak, kayak misalnya mereka bisa bantuin gue juga kan. Jadi kalau Mhm. misalnya untuk hal-hal apa, tolongin bantuin dong, gue perlu orang apa gitu-gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. tuh, itu tuh satu lagi, main sama Gaul kita jangan cuma di dunia fashion. di dunia dia aja Supaya tuh harus nambah, 1 networking, 2 pengetahuan pengetahuan juga sih yang paling bertambah. penting itu Iya, loh. iya, iya. Mhm. Iya, iya. Oke, thank you banget ya. Terima Ya kasih. ampun, aku seneng banget, dia hebat. Aku juga alhamdulillah ya. Mhm. Ya Iya. itu bener sih, gue baru Berarti sadar juga sih Hera, gue tentang sharing ya, gue emang demen sharing ya. heeh, tinggal buku aja ya, Buku, heeh, ya, di usia harus ya, 50. di usia 50. Iya, iya, Tapi iya. plus-plus kali ya, kan waktu Mhm. tinggal berapa bulan lagi nih, Mmm. plus-plus kayaknya Mhm. 50-an kan. 60 lah ya, Dong, banget iya kayaknya. dong, bener. Berbagi sharing ilmu ya Heeh, lewat buku iya, juga, dan itu kan Kak. sebenarnya tak lekang oleh usia ya dan Iya. waktu ya kan? Nah, dengan pengalaman yang begitu banyak, orang Heeh. pasti dengar. Oke, teman-teman, Oke, semoga menginspirasi teman-teman di luar sana yang pengen jadi fashion stylist, matengin dulu itu ya, karena Sari juga nggak berhenti belajar. Lulusan psikologi, udah terjun di dunia mode, tapi belajar lagi tetap wajar. untuk basic-nya supaya lebih kuat. Oke, Thank terima kasih you Hera. teman-teman, sukses selalu, dadah. Dah.